Alright, selamat pagi guys. Welcome back to my channel. Jadi teman-teman udah nonton belum vlog sebelumnya, yaitu tentang mengganti ban Yamaha Bison. Jadi ban depan belakang sudah gue ganti. Nah, hari ini akan gue bahas adalah tips merawat kaki-kaki Yamaha Bison lanjutan ya, tentang merawat karet napkir. Oke, check this out. Langsung saja kita buka guys. Jadi sebelumnya pelek ini telah gue buka ya, waktu tadi ya, sebelum gue ngevlog ini. Jadi gue buka dulu untuk mempercepat. Jadi sekarang langsung saja tanpa basa-basi. Hal yang perlu kalian lakukan ketika ingin mengganti karet napkir adalah kalian buka dulu di sini ya, mur ini. Posisinya di sini tadi menggunakan kunci 19 ya. Lalu yang kedua yang harus kalian buka adalah bagian tromol. Ini gue ambil dulu tromolnya. Seperti ini guys ya. Ini tromol. Ini udah gue buka ya. Jadi ada beberapa baut yang harus kalian buka. Gunakan kunci 10 dan 12 untuk membuka. Jadi di sini tadinya ada nih untuk mur ini. Lalu di sini gue ikat. Ini ada mur lagi ya. Murnya tuh bentuknya kayak gini guys. Nah, kayak gini guys. Agak susah ngambilnya nih. Ini mur setelan buat tromol. Jadi dan nanti posisinya di sini tuh. Kalau teman-teman lihat bisa kayak gini dah nyetelnya. Nanti kalian buka menggunakan kunci 10 ya. Lalu selanjutnya setelah pokoknya tromol kalian buka, kalian dorong ini asroda ini, dorong ke sana ya. Mundurkan pelan-pelan sampai asroda tercabut dengan baik. Setelah itu kalian turunin gear pelan-pelan ya kan, cabut. Intinya kalian cabut asrodanya pelan-pelan. Kalau susah tahan pakai kaki seperti ini ya, tahan pakai kaki lalu kalian cabut pelan-pelan. Nggak usah buru-buru, pelan aja. Nanti bosing dan segala macamnya akan jatuh sendiri karena kalian copot. Tarik pelan-pelan dan selesai, kebuka ya. Ini simpel aja guys. Sebenarnya akan lebih sulit ketika napgear masih nempel. Jadi ketika napgear masih nempel nih, ini namanya napgear nih, napgear karena gue ganti gear baru jadi harus diganti. Dan ternyata karet seperti ini ya, karet napgear ya, orang suka bilang karet tromol atau karet napgear ini udah rusak seperti itu guys. Makanya gue ganti. Ketika napgear masih nempel seperti ini, kalian harus copot pelan-pelan, terutama setelan rantai terlebih dahulu nih, setelan rantai ya. Jadi ketika udah asroda dicabut, setelan rantai kalau masih mengganggu atau masih terlalu kencang, kalian kendorin dulu setelan rantainya, baru ya kanan kiri guys. Ini kendolin dulu sampai goyang-goyang gini. Jadi lebih leluasa untuk memaju mundurkan asroda. Baru kalian copot asrodanya seperti tadi. Itu kalau setelan rantainya terlalu kencang. Kalau kalian mau setelan rantainya dikendolin duluan nggak masalah guys. Jadi sebelum ngebuka mur ya, mur asroda di sini yang kunci 19 tadi, kalian boleh dulu kendorin setelan rantainya. Jadi atur aja guys, menurut kalian yang mana? Kalau gue sih tadi kendorin setelan rantai dulu, baru cabut mur ini ya, mur beserta asrodanya. Tapi metode apapun yang kalian gunakan tidak masalah, yang penting berhati-hati. Sekarang setelah kecabut, untuk nyabut ya karet napgear tadi kan posisinya gini ya, gue ulang. Tadi ada 4 seperti ini guys ya. Nih, jangan kebalik masangnya. Setelah posisi seperti ini ada satu lagi, kurang lebih posisi seperti ini guys. Nah, cara memasang napgearnya adalah ini, gue ambil satu lagi ya. Alright guys, sudah gue ambil. Sorry cukup lama. Jadi sekarang sudah lengkap ya karet napgear 4-4-nya. Bisa dilihat kondisinya seperti ini ya. Tuh, kurang lebih. Jadi ketika kalian mencopot pelek pertama kali, pastinya kan nih masang seperti ini nih. Kurang lebih seperti ini guys. Ini gue contohin ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti ini kan. Tuh. Tadinya gini kan. Nah, saat nyopot velg dari arm pertama kali seperti ini. Setelah velg berhasil kalian copot posisi seperti ini, cara melepas karet napgearnya adalah gampang. Tinggal tarik aja keluar seperti ini. Digoyangin sedikit demi sedikit perlahan-lahan ya, sampai copot. Kurang lebih kayak gini. Biasanya karet napgear bakal nempel ini guys nih. Tuh kondisinya. Jadi cara mengetahuinya gimana kalau karet napgear kalian rusak, dan kenapa gue bikin konten ini. Jadi kenapa karet napgear harus diganti, gejalanya apa, dan efeknya gimana guys kalau karet napgear kalian rusak. Jadi ya, sebelum memulai membahas itu, gue akan bahas dulu kenapa gue bikin vlog ini dan kenapa gue bisa tahu kalau karet napgear rusak ya. Ciri-ciri ya, gejala nih. Jadi waktu ketiga gue mengganti ban ini ya, vlog mengganti ban, gue sudah merasakan perpindahan gigi yang kurang nyaman. Satu,
Yang kedua, kalau perbedaan gigi nggak nyaman ada banyak faktor, tapi gue udah yakin nih kayaknya dari sektor belakang, terutama bukan hanya rantai atau gear depan, kayaknya nih dari gear belakang nih, pasti dari velg belakang. Gue menduganya seperti itu guys. Jadi perpindahan gigi gejalanya nggak enak, kadang-kadang suka nyangkut-nyangkut. Memang kalau pindah gigi suka nyangkut-nyangkut bisa jadi kopling ya, kopling, tali kopling dan sejenisnya ya, berhubungan dengan itu. Tapi gue yakin dari sektor belakang, dan kayaknya gearnya tuh kayak ada delay. Setelah gue berhenti di jalan, gue cek, oke, ban memang botak, harus diganti. Dan pas gue putar, gear itu agak-agak telat muternya, jadi kayak agak terganggu, terhambat di sekitar sini. Udah oblak nih guys nih, tuh. Nih gue tunjukin guys, bagaimana gue bisa tahu kalau knob gear karetnya udah jelek. Nih seperti ini guys ya. Nih udah goyang tuh guys. Harusnya ini nggak boleh, nih gue tahan pakai kaki ya, nih nggak bergerak nih, tuh udah kocelak orang bilangnya, udah seperti oblak gitu guys. Ini bosingnya, bearingnya udah gue cabut, juga udah jelek, memang udah agak karatan. Tapi yang paling mengganggu adalah karet ini, karet ini ya, karet knob gear atau karet tromol. Begitu guys ciri-cirinya guys. Jadi gue sekalian bahas ciri-cirinya. Nah sekarang yang akan gue bahas adalah efeknya apa kalau sampai karet kopling lagi. Kalau sampai karet knob gear atau karet tromol ini jelek ya, efeknya adalah di oblaknya gear yang tadi sudah gue tunjukkan ya, goyang-goyang gitu, akan menurunkan tingkat safety ya, tingkat keamanan ketika teman-teman bawa motor tersebut, apalagi jarak jauh ya. Ini paling bahaya sih, paling mengganggu dan paling bahaya. Untuk itu gue ganti yang baru ya. Jadi solusinya buat teman-teman, jangan coba-coba dilem atau diganjel atau dikasih sesuatu supaya si karet knob gear ini kencang, jangan ya. Saran gue jangan. Saran gue mendingan kalian ganti baru aja. Dan ini gue sudah beli original Yamaha. Tuh part numbernya bisa kalian lihat buat sebagai referensi. Ini adalah karet knob gear ya, original Yamaha. Gue beli di Yamaha, toko spare part ya, toko spare part Yamaha. Baru tadi gue beli, itu harganya murah meriah guys, sekitar 30 ribuan ya, 35.000 atau 40.000 lah tadi, sekitar nggak sampai 50 lah pokoknya. Harganya bakal bervariasi di tiap toko, jadi mungkin nggak bisa jadi patokan ya, karena tiap daerah bakal beda-beda. Tapi yang di Jakarta yang gue beli under 50 ya, under 50k ya, di bawah 50.000 rupiah. Bentuknya seperti ini. Jadi kalau dibuka nih, seperti ini guys, nih. Kalau dibuka kayak gini tuh, ini sama aja sih bentuknya tuh, kayak gini, kebalik, kayak gini tuh guys. Kalau gue copot ya, nih gue copot, gue ganti, set, wih, masuknya aja udah susah nih guys, seret banget, karena baru sih ya. Jadi saran gue, solusinya kalau karet knob gear kalian udah jelek, udah rusak, ganti baru. Nah sekarang dari bentuk fisik ya, dari bentuk fisik nih bisa kalian lihat, bandingkan yang lama dengan yang baru seperti ini guys. Tuh ya, sudah kalian cek ya, nih dari samping nih gua putar dikit seperti ini guys. Tuh kalau dipegang tangan ya, ini sebenarnya sama-sama keras ya, sama-sama keras, tapi jelas kalau ini dipegang masih agak lentur dikit ya. Terus dari fisik mulus ya, jelas. Sedangkan kalau yang lama nih, kalau diketok nih, dipelek, bandingkan dengan ini, suara memang gak gitu beda, tapi jelas kelenturan lain. Kalau kalian pegang pakai tangan pasti beda banget guys. Lalu kalau kalian masukin ke sini, ini bakal sempit banget tuh, agak susah masukinnya, mesti dibruk, dipaksa masuk. Jadi kencang sekali, nggak akan mungkin bisa seperti ini ya, yang longgar udah oblak begini nih ya, nggak bakal mungkin kayak gini lagi guys, gitu. Karena baru dan pas. Pastikan teman-teman beli spare part original Yamaha, karena kalau teman-teman beli spare part KW akan ngeri guys, gue sih ngeri. Apalagi kalau misalnya teman-teman pakai jarak jauh ya, boncengan, bawa barang atau sejenisnya yang berat-berat, kerja berat, trek medannya tidak mumpuni, jalannya bumpy atau sejenisnya, banyak gravel, banyak lubang, itu akan mengganggu sekali guys. Ini karet ini akan cepat rusak ya, bakal sering-sering jebol kalau misalnya kalian tidak membeli spare part original Yamaha.
usahakan guys, jangan sampai kayak gua nunggu berasa oper gigi susah, terus belakang kayaknya ada yang sesuatu yang oblak. Kalau berhenti diputer pakai tangan gitu, ada yang agak oblak atau gimana gitu. Jangan nunggu terasa sih. Usahakan kalian kontrol, kalian cek ini karet navgir ini, kalian cek secara berkala setiap 10.000 kilo ya. 10.000 kilo. Ini kayaknya udah lebih dari 10.000 kilo sih saat aku pakai. Makanya sampai terasa ketika go riding. Usahakan setiap 10.000 kilo kalian cek. Ini tidak bisa jadi patokan bulan. Kenapa? Karena kalau kalian pakai bulan, misalnya setiap 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali, tergantung jarak tempuh. Lagi-lagi balik lagi ke jarak tempuh dan seberapa medan yang kalian lalui, dan juga seberapa jauh ya. Seberapa jauh, seberapa berat ya yang medan yang kalian lalui. Jalannya bumpy kah, boncengan kah, terus berapa kilometer per hari. Itu akan mempengaruhi banyak faktor ketika kalian ingin mengganti karet navgir ini. Jadi waktu bukan patokan guys. Kalau menurut gua waktu tidak bisa jadi patokan. Lebih patokan sih ke kilometer, dan dicek lagi faktor-faktor pendukung ya. Seperti yang tadi gua katakan, yaitu jalannya seberapa bumpy, kalian ngebut atau enggak, sering hard braking enggak ya kan. Lalu bobot yang dibawa, entah bawa barang kah atau bawa boncengan. Nah itu lagi-lagi mesti dipertimbangkan faktor-faktor pendukung. Tapi lagi-lagi faktor utamanya adalah kilometer guys. Jadi cek lagi, usahakan under 10.000 ya, dicek terus, dipantengin terus ya. Kalian buka, kalian cek di sini apakah masih bagus atau udah kayak gini ya, udah hancur banget. Ini udah tanda-tandanya tuh secara fisik udah retak. Dipegang kerasa kayak batu, terus diketok-ketok gini udah berasa kayak kayu guys, kayak kayu atau kayak plastik ya. Padahal ini karet, udah kayak batu, bener-bener kaku sekali. Dan dicopot dari sini gampangnya bukan main, tuh udah longgar banget. Itu guys ciri-ciri utamanya ya kalau kalian mau ganti karet navgir. Oke, mungkin itu aja guys vlog simple gua mengenai karet navgir atau karet trommel yang harus kalian cek secara berkala ketika riding, terutama ketika touring atau barang bawaan kalian berat atau pergi jauh ya. Harus dicek, sering-sering dicek, jangan lupa guys. Oke, terima kasih telah menonton guys. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Thank you for watching. Kalau teman-teman ada pengalaman atau sesuatu atau tips atau sesuatu yang perlu dikoreksi dari vlog ini, mohon komen di bawah. Maaf kata kalau ada salah-salah penjelasan, tapi semua ini berdasarkan yang gua alami guys. Oke, berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi kalau ada yang tidak cocok, monggo di komen di bawah sebagai share buat teman-teman yang lain, barangkali bisa buat referensi. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. See you in the next video guys. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Bye bye semua. Selamat beraktivitas.